70 to right of takeoff. Nice. Pressure line, pressure pleasure. Hello bro people, welcome back to my channel Pak Hayak Ribut. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah kan? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke bro people, kita melanjuti. Kali ini teman-teman kita akan membahas sebuah kejadian atau tragedi penerbangan sepanjang sejarah ya. Salah satunya yaitu penerbangan MH370 dari Malaysia Kuala Lumpur menuju Beijing, yang hingga sampai saat ini tidak ditemukan awak maupun pesawatnya itu teman-teman. Jadi saya akan merangkum kronologisnya dari awal hingga sampai saat pencarian sampai tidak ditemukan. Karena ini sudah hampir 1 dekade ya, atau 10 tahun tidak ditemukan ya awak sampai kotak hitam tersebut. Berikut saya akan menjelaskan satu persatu kejadiannya bagaimana, kronologisnya seperti ini. Tetap di Pak Hayak Ribut. Tanggal 8 Maret 2014, penerbangan 370 berangkat dari Kuala Lumpur pada pukul 00.41 menuju Beijing, dan pada pukul 1.30 hilang radar sipil sebelum melewati kontrol lalu lintas udara Vietnam, yaitu pukul 2.15. Pesawat muncul di radar militer, namun Angkatan Udara Malaysia tidak mengambil tindakan. Vietnam kemudian melakukan operasi pencarian multinasional di Laut Cina Selatan. 2 penumpang yang hendak pergi sempat dicurigai nih sebagai teroris setelah memakai paspor Uni Eropa palsu, namun menyatakan mereka hanya imigran gelap. Polisi Malaysia mengatakan bahwa tidak ada bendera merah pada keduanya usai pemeriksaan latar belakang. Tanggal 9 Maret, Kepala Angkatan Udara Malaysia mengatakan bahwa pesawat mungkin telah memutar arah dari Kuala Lumpur tanpa alasan yang jelas. Merujuk pada data radar, beberapa hari kemudian area pencarian meluas hingga sebelah barat semenanjung Malaysia, dan Angkatan Udara Malaysia menegaskan bahwa kedipan di radar memang berasal dari MH370. Pada tanggal 14 Maret, pencarian kemudian meluas hingga ke selatan Samudra Hindia setelah Gedung Putih mendapat informasi bahwa pesawat tetap terbang meski hilang kontak. Ya, dari Gedung Putih ya mendapat informasi seperti itu. Dan tanggal 15, Perdana Menteri Malaysia Nazib Razak mengumumkan bahwa pesawat tersebut tampaknya telah terbang selama berjam-jam memutar arah dengan tajam bersamaan dengan sistem komunikasi dan transponder yang secara manual dimatikan. Seperti itu ya. Data satelit menunjukkan lokasi yang diketahui terdapat pesawat di sepanjang 2 busur besar yang membentang dari antara Asia Tengah hingga ke selatan Samudra Hindia. Kemudian pencarian di Laut Cina Selatan dibatalkan, teman-teman. Pada tanggal 14 Maret, lebih dari 2 lusi negara terlibat dalam pencarian, pilot dan kopilot, sedangkan Malaysia bertindak sebagai pengawas. Ahli FBI juga memeriksa hard drive dari simulator penerbangan di rumah Kapten Jahari, namun tak menemukan hal yang mencurigakan. Pada tanggal 20 Maret, Australia mengatakan bahwa satelit memotret 2 benda besar di daerah terpencil selatan Samudra Hindia, namun ternyata itu bukan. Jadi sempat juga oleh Australia membantu, terdapat benda kecil namun itu bukan. Pada tanggal 24 Maret, Nazib mengumumkan dengan kesedihan mendalam dan penyesalan bahwa MH370 telah jatuh di Samudra Hindia, mengutip dari analisis terbaru dari data satelit yang mereka miliki. Dan keesokan harinya di Beijing, Cina, keluarga korban dengan emosi terlibat perkelahian dengan penjaga kedutaan besar Malaysia untuk menuntut pertanggungjawaban mereka ya. Dan pada tanggal 31 Maret, Malaysia merilis transkrip percakapan komunikasi dari radio pilot, namun sedikit titik terang saja. Pada tanggal 4 April, Amerika menyediakan detektor kotak hitam untuk memindai dari zona yang diduga tempat terjadinya kecelakaan dengan detik
jam yang daya tahannya hanya 1 bulan. Ternyata kotak hitam itu hanya 1 bulan saja ya, tidak berbulan-bulan. Tanggal 5 April, sebuah kapal pencari asal Cina mendeteksi sinyal telepon di bawah laut Samudra Hindia. Sinyal ping terdeteksi oleh kapal lain di hari berikutnya. Namun terhenti sebelumnya. Mereka menemukannya. Beberapa ahli meragukan temuan terkait MH370. Masih ragu ya teman-teman. Pada tanggal 14 April, penghentian sinyal pencarian di bawah air, Australia kemudian menurunkan drone laut bersama Amerika Serikat untuk menyelidiki puing-puing sinyal ping. Namun sampai itu tidak menemukan apa-apa. Pada tanggal 28 April, Australia mengumumkan area pencarian akan diperluas di Samudra Atlantik, namun fokus ditujukan untuk memetakan dasar laut sebelum pencarian dilanjutkan. Masih ya teman-teman ya. Tanggal 27 Mei, setelah berminggu-minggu mendapat tekanan keluarga, Malaysia melepaskan data satelit baku untuk digunakan dalam menentukan zona pencarian. Kerabat mencurigai bahwa data penting telah dihilangkan. Jadi ada sesuatu, mungkin ada yang disembunyikan ya kali teman-teman ya. Dan pada 6 Oktober, sebuah kapal Malaysia mendeteksi sonar dari dasar laut. Kemudian 3 kapal asal Belanda bergabung nih untuk membantu pencarian. Tanggal 29 Januari 2015, pemerintahan Malaysia menyatakan bahwa penumpang MH370 dan kru diduga sudah tidak ada. Keluarga pun marah dan menuntut bukti dari hal tersebut. Tanggal 4 Februari 2015, adanya tragedi MH370 mendorong pertemuan puncak penerbangan global di Montreal, Kanada, yang kemudian meminta pelacakan langsung pesawat-pesawat yang mengalami kerusakan mulai tahun 2016. Dan pada tanggal 7 Maret, ini sudah setahun berlalu ya teman-teman, adik dari Kapten Zahari membela sang kakak bahwa mungkin berperan dalam hilangnya pesawat, namun ia orang yang memiliki integritas. Pada tanggal 8 Maret 2015, kerabat maskapai menandai 1 tahun hilangnya MH370 dengan sebuah upacara. Setahun tuh sama sekali tidak ditemukan ya. Dan pada tanggal 9 Maret 2015, tim investigasi internasional didirikan oleh Malaysia dan melaporkan bahwa baterai data SUAR telah habis setelah setahun pencarian, namun tidak ada sinyal baru dari pencarian pesawat tersebut. Pada tanggal 10 Maret, penyidik mengungkapkan bahwa sebuah benda dari Malaysia Airlines ditemukan di pantai Australia Barat pada bulan Juli 2014. Tetapi pihak berwenang mengatakan tidak ada hubungannya dengan MH370. Dan pada tanggal 16 April, Malaysia, Australia, dan Cina mengatakan bahwa area pencarian untuk MH370 akan diperluas 2 kali lipat dalam ukuran 120.000 km persegi atau 46.300 mil persegi. Dan pada tanggal 1 Juni, CEO dari Malaysia Airlines ini yang baru, CEO Malaysia Airlines ada baru ya Christoph Muller, mengatakan bahwa perusahaan bangkrut setelah saham melemah. Perusahaan kemudian mulai memangkas 6.000 pekerjanya. Dan pada tanggal 29 Juli, sepotong puing pesawat ditemukan oleh petugas pantai di tepi laut Prancis La Réunion di Samudera Hindia. Reruntuhan kemudian dinyatakan sebagai bagian sayap Boeing 77 dan kemudian dikirim ke Prancis untuk diteliti. Dan pada 6 Agustus 2015, Perdana Menteri Najib Razak mengumumkan bahwa tim ahli menganalisa puing-puing dan memiliki konfirmasi bahwa puing tersebut berasal dari MH370. Namun Najib tidak memberikan identifikasi bahwa analisa puing-puing yang ditemukan petunjuk dari penyebab hilangnya pesawat. Hanya menyatakan itu benar puing dari pesawat MH370. Sampai di situ tidak ada kabar lagi. Informasinya
tahun ini dilakukan pencarian kembali ya teman-teman. Namun kita sampai sekarang tidak dapat berita. Jadi itulah misteri dari sebuah pesawat dari Malaysia Airlines ini yang berangkat menuju Beijing, China, sangat misterius karena penyebabnya sampai sekarang kita tidak tahu. Apakah itu ada kerusakan, apakah itu ada pembajakan, karena ini masih simpang siur teman-teman. Bagaimana teman-teman, ada yang tahu bagaimana, apakah pencarian pada pesawat ini tetap dilanjutkan? Mungkin ini salah satu penerbangan yang paling misterius ya. Jadi istilahnya setahun baru ditemukan puing-puing. Ya karena mungkin Samudra Hindia itu merupakan samudra terbesar ketiga di dunia teman-teman. Ya mungkin besar sekali ya. Sulit kita menyisir ya. Dari luasnya lautan itu bagian kecil saja beberapa puing. Dicari sinyal sampai 12 negara ikut turut mencari, tidak ada hasil teman-teman. Jadi itulah misterinya. Ya, pada saat itu sebenarnya Malaysia harusnya mencari sinyal yang hilang itu ya teman-teman. Oke, Brave People, itulah kronologis dan kisah dari menyedihkan dari pesawat ya pada saat itu, yaitu Malaysia Airlines 370. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah ada menyangkut mistik atau konspirasi atau lenyap begitu saja? Saya Tim Pahayak Reward, terima kasih sudah menonton. See you in the next video.